Shalom, terpuji nama Tuhan yang masih memperkenankan kita ada dan berjumpa hari ini, Kamis 28 Januari 2021. Mari saudara, kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan sejenak di dalam doa dan firman-Nya yang akan terbuka di hadapan kita. Ya Tuhan, terpuji Engkau, setiamu, kuasamu nyata bagi hidup kami, hingga kami boleh ada seperti hari ini. Sebelum kami melanjutkan napas hidup ini Tuhan, dengan berbagai aktivitas kami, biarlah kerinduan kami Engkau perkenankan kami wujudkan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat doa sebagai napas hidup kami, dan firman-Mu yang akan kami renungkan dalam hidup ini. Berkenanlah Tuhan, sambutlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengar permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Sampai sedemikian firman Tuhan saudara yang mau kita renungkan hari ini. Menyapa saya dan saudara dengan satu pokok perenungan, merespon rasa kecewa. Ya, kita sering menikmati banyak rasa. Antara lain yang tidak diinginkan adalah kekecewaan. Kalau kita posisikan diri kita seperti Musa dalam perikop yang telah kita baca tadi. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan oleh Allah. Musa hanya diberi kesempatan melihat tanah Kanaan dari jauh. Tentu perasaannya tidak enak, kecewa. Kalau kita seperti Musa, hal yang wajar juga akan kita alami seperti dia. Bahkan mungkin lebih dari itu. Kita akan marah. Kita mungkin akan mengumpat, memaki sebagai gambaran kekecewaan. Dengan mengingat bagaimana Musa berjuang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir yang tidak mudah dan tidak dengan waktu yang singkat. Kalau hal itu direnungkan dalam-dalam, maka wajarlah sebagai manusia Musa kecewa. Mungkin seperti itulah kita. Tetapi saudara, kita lihat, kita renungkan, apakah benar Musa kecewa, Musa marah, mengumpat, dan mengutuk dalam perikop kita? Tidak saudara. Musa tidak kecewa. Musa tegar menerima keputusan Allah.
Musa tahu bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan dengan memukul gunung batu yang seharusnya cukup berbicara saja, sehingga batu itu mengeluarkan air. Mengetahui dan mengakui kesalahan saudara tentu akan meringankan rasa kecewa atau marah kita. Menerima keputusan Tuhan membuat Musa bersedia mempersiapkan dengan baik penggantinya, yaitu Yosua, seperti yang dijelaskan dalam firman tadi. Dia dengan legowo menerima keputusan Tuhan. Ia menyadari bahwa dirinya berbuat sebuah kesalahan. Ia sadar benar bahwa kesalahan itu terjadi karena ia tidak mendengar dengan baik perintah Tuhan. Ia mengikuti kata hatinya, emosinya yang tak mampu ia kendalikan. Oleh karena ulah bangsa Israel. Musa sangat menyadari itu, sehingga ia mengakui kesalahannya dan membantu tidak dihantui oleh rasa kecewa. Ia legowo menerima keputusan Tuhan. Bahkan ia melakukan perintah Tuhan, yaitu bersedia mempersiapkan pengganti kepemimpinannya ke depan, yaitu Yosua. Dengan memberikan spirit bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan yang akan menyertai engkau sekalipun engkau masih muda. Tetapi Tuhan yang memilih engkau, mempersiapkan engkau dengan baik dan mengenal hidupmu, yang akan memperlengkapi engkau dengan sesungguhnya menjadi pemimpin yang tangguh. Musa tidak marah kepada Yosua, tetapi menyambut dengan baik dan mempersiapkan, mendukung, mensupport dia. Nah, apa yang kita mau bawa pulang, saudara, bagi kehidupan kita dalam keseharian kita? Kita diajak melalui perenungan firman ini untuk sportif. Tidak neko-neko ketika kita memang salah. Tidak berusaha membenarkan diri, tetapi dengan jujur mengakui kesalahan kita. Menyadari bahwa kita salah. Dengan demikian meringankan beban kita. Bahkan membuat kalau itu ada rasa kecewa akan pelan-pelan hilang. Rasa kecewa karena melakukan kesalahan dapat dipakai mungkin oleh Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih baik dan memproses kita untuk menjadi pribadi yang tangguh ke depan, supaya lebih berhati-hati lagi bertindak dan tidak mengalami hal-hal yang sedang terjadi. Belajarlah saudara dari rasa kecewa yang mungkin saja kita alami. Jangan menyalahkan orang lain, tetapi dengan pengalaman itu akan membuat kita semangat, optimis, dan bangkit lagi bahwa Tuhan sedang membentuk kita, mempersiapkan pribadi kita atau keluarga kita untuk lebih baik ke depan dengan pengalaman-pengalaman ini. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita dan tidak menyayangi kita, tetapi sesungguhnya Dia mau supaya kita lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih tahan banting lagi, sehingga ke depan kita tidak mengalami hal yang sudah dialami. Percayalah saudara, Tuhan tidak mau kita selalu kecewa, tetapi mungkin saja tantangan, pergumulan, kekecewaan itu diperkenankan oleh Tuhan untuk menghadirkan kita menjadi pribadi yang mengalami kenyataan yang lebih baik. Karena itu, mari kita selalu terbuka kepada Tuhan untuk menyadari segala kekurangan kita dan mengakui kesalahan kita, supaya kita tetap kuat dalam menjalani perjuangan hidup yang Tuhan perkenankan kita melanjutkan misi itu. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman. Biarlah Tuhan tetap berkenan memelihara hidup kami, memegang tangan kami, kaki kami dalam perjuangan dan karya kami masing-masing. Oh Bapa di sorga, kami percaya penyertaan-Mu akan mengokohkan kami.
Karena itu, segala rencana kami hari ini kami pertaruhkan di dalam tangan. Keputusan dan karya Tuhanlah yang jadi, yang pasti menjanjikan dan menjamin. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh keluarga kami dalam segala keadaan. Kami rindu Tuhan yang memimpin mereka, mengasihi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, tuntunlah mereka ke arah yang Engkau perkenankan. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Engkau berkati apa yang mereka telah lakukan untuk memimpin kami ke arah yang baik, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara ini lebih baik lagi, teristimewa di masa pandemi ini. Kami bergandengan tangan untuk memutuskan mata rantai pandemi ini Tuhan, sehingga saat yang Tuhan perkenankan semua akan normal dan jernih, interaksi kehidupan boleh berjalan dengan baik lagi, Nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa Bapa di sorga, untuk mereka yang bergumul karena sakit penyakit, oh Tuhan sembuhkanlah, termasuk sakit yang disebabkan oleh virus pandemi ini. Banyak kami yang gemetar karena itu, bahkan mengakibatkan air mata di sana sini, suara jerit tangis yang terdengar. Oh Tuhan, pulihkanlah hati mereka semua, pulihkanlah kondisi fisik mereka, agar mereka benar-benar sembuh dan kembali dengan sejahtera. Oh Tuhan, kami teringat bagi mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Jangan biarkan hati ini pupus dengan kekecewaan Tuhan, tetapi tegarkan kami, kuatkan kami, beri kami semangat sukacita di balik duka cita itu. Seperti keluarga, anak-anak Tuhan, yaitu keluarga yang ditinggalkan Oma Elis tercinta, Oma Rapa. Oh Tuhan, Engkau yang berkati dan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan, anak-anak, cucu dan cicit ya Tuhan. Rekan kerja kami Pendeta Lydia, Engkau kuatkan dia dan hiburkan di balik duka cita yang dialami oleh karena meninggalnya Oma tercinta, Oma Elis. Oh Tuhan, berkatilah. Begitu pula dengan keluarga besar dari almarhum Bapak Dr. Ishak Pairunan, yang Kau panggil dari tengah-tengah kehidupan istri dan juga anak-anak dan cucu, segenap saudara-saudara, segenap keluarga besar Pairunan. Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka. Engkau mampukan mereka menata duka cita mereka ini, mengemas jenazah almarhum, sehingga mereka boleh melewati proses-proses duka cita ini dengan pertolongan Tuhan sendiri. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak meninggalkan keluarga yang berduka ini. Peluk mereka Tuhan, kuatkan mereka, topang mereka. Dan masih banyak keluarga yang lain yang juga berduka. Engkau yang hiburkan mereka semua. Oh Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, orang tua kami di dalam keterbatasan mereka karena usia. Tuhan selalu topang. Kami berdoa Tuhan untuk mereka juga yang berbahagia hari ini. Engkau sempurnakan sukacitanya. Oleh karena hari ulang tahun diri mereka, mereka tidak melupakan Tuhan di dalam suasana sukacita itu. Nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh keluarga hamba Tuhan yang bergumul masing-masing terkait dengan tanggung jawab, terkait dengan kesehatan, terkait dengan sakit penyakit. Oh Tuhan, Engkau yang berperkara bagi keluarga hamba-Hamba-Mu. Engkau jamin Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi, sehingga kami mampu melanjutkan hidup dengan tuntunan dan kasih sayang Tuhan sendiri. Oh Bapa, kami berdoa untuk hidup kami hari ini. Kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin.